Bayangkan, ini cinta sejatiku. Di tengah campuran menyesakan antara bau alkohol dan parfum murahan di ruang keluarga kami. Ia mengucapkan kalimat itu tepat di depan kami, aku dan putri kecil kami. Di sampingnya, berdiri seorang wanita asing dengan senyum pongah yang puas, memamerkan tas bermerek yang digenggamnya. Hanya dengan satu kalimat itu, ruang keluarga kami yang nyaman dan hangat seketika membeku. Namun pada saat itu, baik suamiku yang menyeringai maupun wanita muda yang menertawakanku itu belum tahu. Mereka tidak menyadari bahwa hanya dalam beberapa menit, seorang tamu yang muncul di ambang pintu akan menghancurkan kehidupan mereka yang penuh kepuasan diri. Dan mereka akan mengenal neraka serta keputusasaan yang tak akan pernah bisa mereka lepaskan. Namaku Anissa, 33 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga. Suamiku, Baskara, 5 tahun lebih tua dariku, usianya 38 tahun. Tahun ini, kami merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Kami memiliki seorang putri berusia 5 tahun, Kirana, yang sangat aku sayangi. Kirana adalah anak yang luar biasa baik dan penurut. Ketika aku memasak makan malam di dapur, ia selalu berlari menghampiri dengan kaki-kaki mungilnya, menepuk-nepuk lantai, dan menarik-narik selemekku sambil berkata, "Ibu, biar Kirana bantu." Putri yang sangat manis. Saat pertama kali aku bertemu Baskara, ia adalah pria yang sungguh-sungguh serius dan jujur. Waktu itu, ia bekerja sebagai manajer penjualan di perusahaan lain, selalu sibuk menemui klien dan lembur hingga larut malam. Ia sedikit kanggung, tetapi tidak pandai berbohong. Terhadap rengekan-rengekanku yang kecil, ia hanya akan tersenyum dan berkata, "Dasar kamu ini, ada-ada saja." Aku jatuh cinta pada karakternya yang hangat itu dan memutuskan untuk menikah dengannya. Setelah menikah, Kirana lahir. Dan kami membangun sebuah keluarga yang seolah keluar dari sebuah lukisan. Setiap akhir pekan, kami bertiga pergi ke taman. Baskara akan menggendong Kirana di punggungnya dan berputar-putar dengannya, sementara aku mengabadikan momen-momen itu dengan kamera. Aku yakin bahwa hari-hari sederhana namun berharga ini akan berlangsung selamanya. Namun, keretakan mulai muncul dalam kehidupan damai kami, ketika Baskara pindah kerja ke perusahaan ayahku. Ayahku, Gunawan Prakoso, yang kini berusia 68 tahun, adalah seorang pria generasi lama yang sangat keras. Ia seorang diri mengubah sebuah firma kecil menjadi salah satu perusahaan terbesar di daerah ini. Dalam pekerjaan, ia tidak mentolerir kompromi dan membenci kebohongan serta tipu daya. Kudengar, sejak Baskara masih kecil, ayahku berinteraksi dengannya bukan sebagai seorang ayah, melainkan sebagai seorang mentor yang keras. Karena itu, Baskara selalu menatapnya dengan waspada dan tampak kaku. Tawaran untuk membantu di perusahaan datang dari ayah. Ketika Kirana berusia 3 tahun, Pak Gunawan sudah mundur dari jabatan direktur utama dan menjabat sebagai ketua dewan direksi. Tetapi pengaruhnya di perusahaan masih sangat besar. Awalnya Baskara ragu, tetapi kemudian ia memutuskan bahwa ini akan baik untuk keluarga, dan pindah kerja ke tempat ayah mertuanya. Berkat koneksi ayah, Baskara langsung diberi jabatan penting. Gajinya menjadi jauh lebih tinggi. Dan kehidupan kami seketika menjadi lebih kaya. Namun, justru inilah yang perlahan tapi pasti membuat Baskara kehilangan akal sehatnya. Pada awalnya, saat bergabung dengan perusahaan ayah, Baskara berusaha mati-matian untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, tetapi jabatan dan status istimewanya sebagai putra ketua dewan direksi melindunginya dari kritik. Di sekelilingnya, mulai berkumpul orang-orang yang hanya takut menentangnya dan berusaha menjilat dengan segala cara. Seiring dengan itu, perilaku Baskara menjadi semakin arogan. Hari ini, berkat ideku, kita berhasil mendapatkan kontrak besar. Sepertinya aku punya bakat manajemen, seringkali ia menyombongkan diri saat makan malam. Awalnya, aku dengan tulus memujinya. "Kamu hebat, Mas. Kamu sudah bekerja keras." Tetapi seiring waktu, aku mulai merasakan ada yang tidak beres dalam kata-katanya. Baskara mulai percaya bahwa fondasi kokoh perusahaan yang dibangun ayah, sumber daya finansialnya yang besar, dan koneksi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, semuanya adalah hasil dari kemampuannya sendiri. Ayah sudah kuno. Di era baru ini, orang dengan pemikiran baru sepertiku yang harus memimpin. Lagi pula, perusahaan dan seluruh kekayaannya pada akhirnya akan jatuh ke tanganku. Jadi, untuk sementara, biarkan aku melakukan apa yang kuinginkan. Setiap kali mabuk, Baskara mulai membicarakan ayah dengan nada meremehkan. Sangat menyakitkan bagiku melihat suamiku yang dulu jujur menjadi begitu sombong. Seolah-olah ia orang yang berbeda. Dan kesombongan itu mulai membayangi kehidupan keluarga kami. Baskara pulang semakin larut. Sudah menjadi hal biasa baginya untuk pulang dalam keadaan mabuk jauh lewat tengah malam.
Acara kumpul keluarga di akhir pekan menghilang. Ia terus-menerus pergi dari rumah dengan alasan pertemuan bisnis atau bermain golf. Bahkan ketika di rumah, ia terus-menerus terpaku pada ponselnya dan menjawab pertanyaanku atau Kirana dengan sepatah kata. Ya, sampai pada titik di mana ketika Kirana, yang dulu sangat ia puja, berlari menghampirinya dengan buku cerita sambil berkata, "Papa, ayo main," ia bisa membentaknya, "Papa lelah, pergi sana." Setiap kali aku melihat Kirana tersentak dan bersembunyi ketakutan di belakangku, hatiku hancur berkeping-keping. "Mas, jangan begitu pada Kirana," aku mencoba menenangkannya, tetapi ia hanya mendecakkan lidah dan menatapku tajam. "Kamu sadar tidak, berkat siapa kamu bisa makan dan tinggal di rumah ini? Kalau ada keluhan, sana cari uang sendiri. Jangan berani-beraninya menasihatiku, dasar ibu rumah tangga." Kata-kata dingin itu mengiris hatiku seperti pisau. Tapi aku hanya bisa bersabar. Bagi Kirana, Baskara adalah satu-satunya ayah. Sekeras apapun sikapnya, sekasar apapun kata-katanya, aku melihat Kirana tetap merindukannya. Dan aku juga memikirkan Pak Gunawan, yang begitu peduli pada kami. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus bersabar. Papa pasti capek kerja ya. Kirana akan jadi anak baik dan menunggu. Mendengar kata-kata itu dan melihatnya dengan tekun menggambar potret ayahnya, aku tidak tega merenggut senyum murni dan polos itu darinya. Namun, harapan sederhanaku ditakdirkan untuk hancur dengan cara yang paling kejam. Musim semi berganti musim panas. Itu terjadi pada suatu malam. Hari itu adalah ulang tahun kelima Kirana yang kami cintai. Sejak pagi, aku berusaha sekuat tenaga. Memasak ayam goreng dan perkedel kesukaannya. Menghias ruangan dengan balon warna-warni dan untayan kertas krep. "Papa hari ini pulang cepat, kan?" Kirana sejak pagi terus-menerus melirik ke arah pintu dan melompat-lompat gembira. Aku telah mengingatkan Baskara selama beberapa hari bahwa ini adalah hari ulang tahun Kirana dan memintanya untuk pulang lebih awal, setidaknya untuk hari ini. Anehnya, ia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Selain itu, ada kejutan istimewa lainnya untuk Kirana. Ayahku, Pak Gunawan, berjanji akan datang untuk memberinya selamat. Ayah dikenal sebagai seorang pekerja keras, tetapi untuk cucu perempuan satu-satunya, ia membuat pengecualian. Di hadapan Kirana, Pak Gunawan yang tegas berubah total. Matanya menjadi hangat, dan ia akan berbicara dengan suara manis, "Kirana, cucu kakek yang cantik, kakek datang." Baginya, Kirana adalah mataharinya. Ketika aku memberitahu bahwa kakek juga akan datang, kegembiraan Kirana mencapai puncaknya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 7 malam, bel pintu yang ditunggu-tunggu berbunyi di ruang depan. "Ah, itu papa atau kakek?" Kirana melesat ke arah pintu. Aku, sambil mengeringkan tangan di selemek, tertawa dan mengikutinya, berkata, "Kirana, hati-hati jangan jatuh." Pada saat itu, aku bahkan tidak membayangkan neraka macam apa yang menantiku di balik pintu itu. Makan malam yang bahagia bersama keluarga tercinta. Harapan sederhana itu dihancurkan tanpa ampun begitu aku membuka pintu. "Papa. Papa pulang." Suara Kirana yang nyaring dan gembira menggema di ruang keluarga yang telah dihias meriah. Di dinding, tergantung untayan kertas warna-warni buatan tangan dengan tulisan, "Selamat ulang tahun Kirana ke-5. Di atas meja, ada kue yang dipesan khusus dengan gambar karakter kartun favoritnya, serta ayam goreng dan perkedel yang kusiapkan sejak pagi. Aku tahu betapa Kirana menantikan hari ini. Sambil menatap punggungnya yang riang, aku bergegas membuka kunci pintu. Terdengar bunyi klik pelan, dan aku perlahan mendorong pintu. "Selamat pula." Kata-kataku, yang diucapkan dengan senyum lebar, tidak pernah selesai. Rasanya ada gumpalan es yang tersangkut di tenggorokanku. Di balik pintu memang berdiri suamiku, Baskara, tetapi penampilannya jauh dari harapanku. "Aku pulang." Suaranya tidak jelas dan cadel. Wajahnya merah dan bengkak. Bau alkohol yang menyengat bercampur dengan aroma parfum manis yang seketika meracuni udara bersih di lorong kami. Dasi Baskara sudah longgar. Ia terhuyung-huyung dengan kaki yang tidak mantap, tetapi pandanganku terpaku bukan pada penampilan menyedihkan suamiku, melainkan pada sosok mencurigakan yang menempel padanya. Seorang wanita berusia 20-an, mungkin sedikit lebih tua. Rambut ikal yang dicat terang, gaun ketat yang mencolok yang menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Di tangannya, ia dengan sengaja memegang sebuah tas yang dari pandangan pertama sudah bisa ditebak adalah merek mahal, dan di pergelangan tangannya berkilauan sebuah gelang. Ia melingkarkan tangannya yang ramping dengan erat di lengan Baskara dan menatapku dari atas ke bawah, seolah-olah ia adalah seorang pemenang. "Baskara, ini siapa?" tanyaku dengan suara gemetar. Wanita itu hanya mendengus. Pikiranku menjadi kacau, dan di depan mataku,
Semua keanehan perilaku Baskara belakangan ini melintas seperti kilatan cahaya. Selama 6 bulan terakhir, ia pulang sangat larut. Ia dengan angkuh beralasan, ini pertemuan kerja demi ayah. Aku, sebagai calon direktur, harus memperluas jaringan. Tetapi dari pakaiannya sering tercium aroma parfum manis yang sama seperti hari ini. Pada akhir pekan, ia pergi dengan alasan bermain golf dengan klien penting, tetapi tas golf di bagasi mobilnya tidak pernah bergeser sedikit pun. Sejak Baskara pindah ke perusahaan ayah, ia perlahan-lahan menjadi gila. Aku calon direktur, koneksi ayah dan kekayaannya akan menjadi milikku. Ia membayangkan semua itu adalah hasil jerih payahnya dan mulai memandang rendah orang-orang yang berada di bawahnya. Kesombongan ini seiring waktu juga merembes ke dalam sikapnya terhadapku. Kamu makan dari uang siapa? Menjadi kalimat favoritnya, dan aku berubah menjadi sekadar pembantu di rumah. Ia berhenti memberiku uang belanja. Bagaimana cara membelanjakannya? Kamu kan hanya di rumah? Jadi hematlah sesukamu. Demi masa depan Kirana, aku berhenti membeli pakaian dan kosmetik untuk diriku sendiri, berjuang keras dengan berburu diskon di supermarket. Sementara itu, barang-barang Baskara menjadi semakin mewah. Ia memiliki jam tangan dan sepatu mahal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bayangan seorang wanita, mungkin seorang bawahan muda dari perusahaan ayah. Sebagai seorang istri, aku samar-samar menebaknya, tetapi aku berpura-pura tidak melihat apa-apa. Bagaimana jika aku mulai menggali lebih dalam dan hal terburuk terjadi? Aku tidak boleh merenggut satu-satunya ayah dari Kirana, dan aku tidak ingin mengecewakan Pak Gunawan, yang memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Aku berkata pada diriku sendiri, jika aku bersabar, jika aku tidak membuat keributan, suatu hari nanti Baskara akan sadar. Papa, hari ini main sama aku, ya? Demi melindungi senyum polos Kirana, aku rela menanggung segala penghinaan. Setiap malam, aku sendirian menyeka air mata di tempat tidur, berusaha mati-matian mempertahankan citra keluarga bahagia. Tetapi kenyataannya berbeda. Baskara tidak hanya tidak sadar, tetapi ia juga melakukan tindakan paling rendah yang bisa dilakukan seorang manusia. Di hari yang istimewa, di hari ulang tahun kelima putrinya, ia membawa pulang selingkuhannya. Ho, Anissa, kenapa kamu diam saja? Baskara, tanpa sedikit pun rasa malu, dengan senyum bodoh melangkah ke dalam rumah tanpa melepas sepatunya. Wanita itu mengikutinya, berkata dengan nada yang benar-benar polos, bahkan menantang, permisi, mengganggu. Dari dalam apartemen, tercium aroma harum ayam goreng dan melodi lembut selamat ulang tahun dari kotak musik yang dinyalakan Kirana. Itu adalah simbol rumah hangat kami yang telah kami bangun dengan susah payah. Tunggu, Mas. Kan sudah kubilang, hari ini ulang tahun Kirana dan ayah akan datang. Kenapa kamu membawa orang ini? Aku memaksakan diri untuk bicara. Baskara mengerutkan kening dengan kesal. Ayah, dia menelepon, katanya ada urusan mendadak dan tidak bisa datang. Makanya aku bawa dia. Ia mengatakannya seolah-olah itu hal yang wajar. Kepalaku pusing, kakiku lemas. Ulang tahun kelima Kirana. Seharusnya kami bertiga, atau bahkan berempat dengan kakek, menghabiskan malam ini dengan gembira. Mengapa sekarang aku harus menyaksikan pemandangan neraka ini? Suamiku membawa pulang selingkuhannya. Di kakiku, Kirana berdiri dengan wajah cemas, mencengkeram erat celemek. Papa, tante ini siapa? Suara Kirana yang pelan dan gemetar terdengar. Baskara, yang biasanya akan tersenyum dan memeluknya, bahkan tidak melirik ke arahnya. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan kejengkelan yang jelas. Papa, tante ini siapa? Suara Kirana yang pelan dan gemetar menggantung di udara berat lorong. Baskara, yang biasanya dengan gembira membuka lengannya untuk Kirana, sekarang bahkan tidak melihat putrinya. Sebaliknya, dengan kejengkelan yang jelas, ia mendecakkan lidah dengan keras. Gaun apa ini? Penuh rendah, norak sekali. Bikin sakit mata. Gaun pink kesukaannya, yang kujahit siang malam selama beberapa hari setelah memilih kainnya. Hari ini, ia memakainya untuk pertama kali dan sangat senang, mengatakan bahwa ia terlihat seperti seorang putri. Dan gaun itu disebut norak oleh suamiku. Mas, apa yang kamu katakan? Kirana hari ini. Sudah diam. Baru pulang sudah diceramahi. Baskara memotongku dengan teriakan dan dengan tangan lengketnya merangkul pinggang ramping wanita di sebelahnya. Kenalkan, ini Clara, bawahanku. Dan ini, istriku di atas kertas. Istri di atas kertas. Kata-kata itu menusuk jantungku seperti pisau dingin. Wanita yang bernama Clara itu menatapku dan tersenyum meremehkan. Halo, saya Clara. Pak Baskara sering cerita tentang Anda.
Dia mengeluh kalau di rumah ada istri yang tidak terawat dan tidak pernah dandan, sampai-sampai membuatnya sesak napas. Saya jadi kasihan sekali pada Anda. Aroma parfum manisnya semakin menusuk hidung. Ia menatap wajahku yang tanpa riasan dan selemek lamaku yang terkena saus, dan di wajahnya terpancar penghinaan yang terang-terangan. Pergi, kataku dengan suara bergetar. Seluruh tubuhku gemetar karena marah. Aku mengatupkan gigi. Segera bawa orang ini keluar dan pergi. Hari ini ulang tahun Kirana, apa kamu pikir ini bisa dibiarkan begitu saja? Tapi permohonan putus asaku tidak berpengaruh apa-apa pada Baskara. Ia mendengus dan menggelengkan kepala, seolah mengejek. Hah, pergi? Siapa? Aku, jangan bercanda. Baskara, tanpa melepas sepatu, berjalan lebih dalam ke dalam rumah. Ini rumahku. Rumah yang kubeli dengan uang hasil kerjaku. Siapa yang kuinginkan, dia yang kubawa. Paham? Ini bukan rumahmu. Itu tidak benar. Rumah ini dibelikan oleh ayahmu, Pak Gunawan, dengan membayar penuh uang mukanya. Ia ingin Kirana memiliki rumah yang luas dengan taman dan menghadiahkan tempat ini dengan cinta yang mendalam untuk cucunya. Sisa kredit dibayar dari gajimu yang sangat tinggi di perusahaannya. Kamu sendiri tidak mencapai apa-apa. Tetapi Baskara saat ini benar-benar telah kehilangan dirinya. Ia tulus percaya bahwa kekuatan perusahaan ayah dan kekayaannya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Apa, ada masalah? Kalau ada, kamu yang pergi dari sini. Jangan berani-beraninya menasihatiku, dasar ibu rumah tangga pengangguran yang tidak menghasilkan uang sepeser pun. Mendengar teriakan Baskara, Kirana menjerit pelan dan mencengkeramku erat. Mas, tolong jangan berteriak di depan Kirana. Aku memeluk Kirana, mencoba melindunginya, tetapi Clara dengan dramatis menghela napas. Oh, sekarang aku mengerti kenapa Mas Baskara tidak mau pulang. Aku juga tidak akan tahan di rumah yang suram seperti ini. Tepat sekali. Makanya aku butuh wanita yang ceria dan berkelas sepertimu. Hei, ayo, aku tunjukkan ruang kerjaku. Ruang keluarga ini memang norak karena wanita ini. Tapi ruang kerjaku sudah kuatur dengan baik. Baskara sama sekali mengabaikan kata-kataku dan, sambil menggandeng tangan Clara, menuju ke ruang keluarga. Di sana ada ruangan yang telah kuhabiskan waktu berhari-hari untuk menghiasnya demi Kirana. Di atas meja, ada hidangan yang disiapkan dengan membayangkan senyumnya, dan kue ulang tahun dengan namanya. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang kotor ini menodai tempat suci bagi kami. Jangan masuk. Aku, menyembunyikan Kirana di belakangku, merentangkan tangan, menghalangi jalan mereka di koridor. Jangan masuk ke ruang keluarga, di sana semuanya untuk ulang tahun Kirana. Orang-orang rendah sepertimu tidak boleh masuk. Dari kata-kataku yang tajam, senyum di wajah Baskara memudar, digantikan oleh ekspresi kemarahan buas. Orang rendah? Kamu bicara dengan siapa? Dasar benalu. Detik berikutnya, tangan kuat Baskara dengan kasar mendorong bahuku. Aduh, aku tidak sempat bereaksi. Punggungku terbentur keras ke dinding koridor dan aku jatuh ke lantai. Kirana, yang sedang kulindungi, juga kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan jeritan pelan dalam pelukanku. Ibu, Kirana mencengkeramku, dan air mata besar mengalir dari matanya. Diam. Anak cengeng berisik. Baskara menatapku yang tergeletak di lantai dan Kirana yang menangis ketakutan dengan tatapan dingin, seolah kami adalah batu di jalan. Hei, Clara, ayo kita tinggalkan dua orang miskin ini. Baskara, sambil merangkul pinggang Clara, hendak berjalan melewati kami dengan dingin. Di matanya yang keruh, tidak ada lagi jejak ayah yang pernah mencintaiku dan memuja putrinya. Aku terbaring di lantai koridor, dan Kirana menangis histeris. Baskara, dengan tatapan dingin, meskipun sudah melepas sepatunya, tetap melangkah masuk ke ruang keluarga, seolah menginjak-injak hati kami dengan kaki kotor. Hentikan, tolong jangan masuk ke sana. Aku, menahan rasa sakit di punggungku yang memar, dengan susah payah bangkit, menggendong Kirana, dan mengikuti mereka. Tetapi, begitu masuk ke ruang keluarga, mereka, melihat dekorasi yang telah kusiapkan selama beberapa hari, tertawa terbahak-bahak. Wow! Apa ini? Dekorasi murahan begini, norak banget. Clara menunjuk-nunjuk untayan kertas warna-warni bertuliskan selamat ulang tahun dan berbagai hiasan kertas yang kubuat untuk Kirana, dan ia gemetar berlebihan karena tawa. Di atas meja ada perkedel dengan wortel yang dipotong berbentuk bintang, ayam goreng yang ditata rapi, dan kue pesanan dengan potret Kirana. Bagi kami, itu adalah simbol hari yang paling berharga dan penting. Oh, benar juga, dia kan ulang tahun hari ini. Baskara melirik hidangan dan mendengus dengan kebosanan yang jelas. Ulang tahun kok makanannya sederhana sekali,
Seperti menu anak-anak di kafe murahan. Kasihan. Seharusnya Mas Baskara bisa membawanya ke restoran Prancis yang mahal, tambah Clara. Tepat. Aku yang cari uang, tapi dia cuma bisa masak yang murahan begini. Kelihatan sekali levelnya. Pakai uang ayah, tapi seleranya nol. Dengan kata-kata itu, Baskara, ya ampun, mengambil perkedel yang disiapkan untuk Kirana dengan jari-jarinya dan melemparkannya ke tepi piring seperti sampah. Hentikan. Teriakku seperti hewan terluka, dan aku berdiri di antara mereka dan meja. Kamu tahu tidak bagaimana Kirana menantikan hari ini? Dia sejak pagi dengan gembira menunggu kepulanganmu. Apa kamu ini seorang ayah? Baskara mendengarkan teriakanku yang putus asa dengan senyum sinis. Kemudian, ia merangkul bahu Clara dengan erat, menatap lurus ke mataku, dan mengucapkan kata-kata paling rendah yang pernah kudengar. Ayah, jangan bercanda. Aku akan memulai hidup baru dengannya. Kan sudah kubilang, ini cinta sejatiku. Cinta sejati. Darah seolah surut dari wajahku. Dunia berputar di depan mata. Tidak hanya ia berselingkuh, ia juga menyebut selingkuhannya sebagai cinta sejatinya di depan putrinya yang berusia 5 tahun pada hari ulang tahunnya. Ini adalah penolakan total dan final terhadap keberadaan kami, aku dan Kirana. Ya, wanita cantik seperti Clara pantas berjalan di sampingku. Dia partner sejatiku. Sedangkan dengan orang sepertimu, yang selalu tanpa riasan, tidak ada feminitas sama sekali, berpakaian murah, yang hanya memikirkan masak dan bersih-bersih, hanya melihatmu saja sudah membuatku mual. Baskara menunjukku dengan jarinya dan melontarkan kalimat yang lebih mematikan lagi. Kamu sebagai wanita sudah habis. Lihat dirimu di cermin, penampilanmu yang menyedihkan itu. Mengulangi kata-katanya, Clara mulai terkikik dengan suara tingginya. Benar, benar. Anda sama sekali tidak terlihat seperti seorang istri. Saya kira Anda pembantu rumah tangga. Pantas saja Pak Baskara tidak betah di rumah. Dengan wanita suram dan miskin seperti ini, rezeki pun bisa menjauh. Apa katamu? Kemarahan membuat napasku sesak. Aku punya jawaban untuknya. Aku tidak berdandan dan tidak membeli baju baru karena kamu berhenti memberiku uang. Aku ingin menabung sedikit untuk masa depan Kirana. Tapi Baskara bahkan tidak berniat mendengarkanku. Dengan ekspresi seorang pemenang, ia menyatakan, karena itu, aku akan menikahinya. Dan denganmu, cerai. Cerai. Rumah ini juga atas namaku. Jadi, kemasi barang-barang kalian dan enyah dari sini. Dari rentetan kata-kata tidak adil itu, aku bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kesedihan, sakit hati, semua perasaan itu berlalu, dan aku hanya tidak bisa percaya bahwa pria di depanku adalah suami yang pernah kucintai. Ibu, takut. Papa kenapa? Kirana di kakiku gemetar hebat dengan putus asa memelukku. Wajah Munghilnya dipenuhi kengerian. Air mata besar mengalir satu persatu. Kirana, yang selalu berteriak, Papa, aku sayang Papa, dan melompat ke lehernya, sekarang bahkan tidak bisa menatap ayahnya, dan hanya mencoba bersembunyi di belakangku. Pada saat itu, di dalam hati Kirana, ayahnya yang baik dan tercinta telah mati. Aku memeluk Kirana dengan erat dan hanya bisa meminta maaf karena telah menjadikannya anak dari pria serendah ini. Karena telah memberinya neraka seperti ini pada hari ulang tahunnya yang kelima. Aku malu dengan ketidakberdayaanku, karena sebagai seorang ibu, aku tidak bisa melindungi senyum putriku. Air mata penyesalan yang tak henti-hentinya mengalir di pipiku. Hei, kenapa kamu menangis? Baskara, melihat air mataku, tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Sebaliknya, ia menatapku dengan tatapan dingin seolah-olah aku adalah serangga yang mengganggu. Hei, Clara, jangan hiraukan dua orang cengeng ini. Ayo ke ruang kerjaku, di sana aku punya anggur yang enak. Oh, bagus. Ayo kita minum cepat, Mas. Mereka, dengan dingin meninggalkan kami yang menangis, berbalik dan menuju ruang kerja. Langkah mereka ringan, penuh kemenangan yang puas, tidak ragu akan masa depan gemilang mereka. Aku, yang jatuh ke lantai, hanya bisa menatap kepergian mereka. Aku berada di tepi jurang keputusasaan yang dalam, dan rasanya aku akan tenggelam dalam kegelapan ini. Langkah mereka bergema di lantai yang dingin, menuju ruang kerja. Aku, sambil memeluk erat Kirana yang gemetar ketakutan, duduk di lantai. Tunggu, tunggu. Dari bibirku tanpa sadar keluar teriakan putus asa. Ceraikan aku jika kamu mau. Jika kamu tidak menyukaiku, biarlah begitu. Tapi melakukan ini di hari ulang tahun Kirana, itu salah, baik sebagai seorang ayah maupun sebagai manusia. Mendengar kata-kataku yang diucapkan dengan sisa tenaga, Baskara berhenti mendadak. Ia perlahan berbalik dan memberiku tatapan sombong dan meremehkan. Salah? Apa yang salah? Aku hanya mencoba memulai hidupku kembali.
Benar. Justru hidup dengan benalu sepertimu, yang hanya menumpang dan tidak menghasilkan apa-apa, itulah yang salah. Benalu, aku menjadi ibu rumah tangga untuk membesarkan Kirana dan mendukungmu. Itu semua hanya alasan. Aku calon direktur. Aku setiap hari mengelola miliaran dan akan membuat perusahaan ayah lebih besar lagi. Di sampingku harus ada wanita yang pantas, seperti Clara. Clara menempel di lengan Baskara, mendesah manja. Mas Baskara, kamu keren sekali. Clara menatapku dari atas ke bawah. Bagaimana Anda akan hidup setelah bercerai dari Mas Baskara? Anda kan selama ini hanya ibu rumah tangga. Anda pasti tidak punya tabungan. Kata-katanya menusuk titik terlemahku. Sejak Baskara berhenti memberiku uang, aku bertahan hidup dengan menghabiskan tabungan sederhanaku sebelum menikah. Tapi itu pun sudah hampir habis. Jika aku diusir dari rumah ini sekarang, besok aku dan Kirana tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Rumah ini dibelikan oleh ayah mertua kita. Kamu yang seharusnya pergi, bantahku dengan suara bergetar. Baskara tertawa terbahak-bahak, memegangi perutnya. Hahaha, bodoh sekali. Ayah memang memberi uang, tapi rumah ini atas namaku. Secara hukum, ini rumahku, dan kekayaan ayah, serta perusahaannya, semua akan menjadi milikku. Uang ayah adalah uangku. Kamu tidak punya hak apapun. Mata Baskara dipenuhi oleh keserakahan dan kesombongan. Tidak ada lagi cinta atau rasa terima kasih kepada ayah mertuanya. Dengar sini. Baskara mendekatiku, berjongkok, dan menatap wajahku. Dari bau alkohol yang keluar darinya, aku tanpa sadar memalingkan muka. Besok aku akan membawa surat cerai. Cepat tanda tangani. Jangan coba-coba bicara soal tunjangan atau pembagian harta. Aku punya pengacara hebat dari perusahaan ayah. Aku akan bilang aku menderita karena kekerasan verbal darimu, dan kamu akan langsung dinyatakan sebagai pihak yang bersalah. Dan hak asuh anak, pengadilan tidak akan pernah memberikannya pada ibu pengangguran tanpa sepeser pun uang. Apa-apaan ini, kamu yang berselingkuh. Ada buktinya, tidak ada yang akan percaya kata-katamu. Aku calon direktur, dan kamu hanya ibu rumah tangga histeris. Status sosial kita berbeda. Baskara mendengus, melihat wajahku yang dipenuhi keputusasaan. Ia dengan jelas menikmati senyumnya. Ya, baiklah, hak asuh Kirana bisa kuberikan padamu. Dalam hidup baru, anak dari mantan istri hanya akan merepotkan. Papa. Kirana dengan suara lirih memanggil Baskara. Sekeji apapun perilakunya, baginya ia adalah satu-satunya ayah yang dicintai. Tetapi Baskara tidak hanya tidak menjawab panggilan lirihnya, tetapi juga menatapnya dengan marah. Hei, jangan panggil aku papa. Kamu cenggeng sekali. Hanya membuatku kesal. Kamu bukan anakku. Nanti juga akan tumbuh jadi tidak berguna seperti ibumu. Apa katamu, Kirana? Aku berteriak marah. Dan pada saat itu, Baskara berdiri dan dengan kasar meraih hiasan di dinding. Barang murahan ini hanya bikin sakit mata. Dengan suara sobekan, ia merobek untaian kertas yang kubuat dengan penuh cinta dan hiasan kertas warna-warni, lalu melemparkannya ke lantai. Kemudian ia dengan kasar menyapu piring-piring berisi hidangan dari meja. Dengan suara pecahan piring yang keras, perkedel yang disiapkan untuk Kirana dan kue pesanan hancur berantakan di lantai, menjadi bubur kotor. Hentikan, hentikan, ibu, papa, kue Kirana. Kirana panik mencoba mengumpulkan sobekan hiasan kertas dan hampir terluka oleh pecahan piring. Aku dengan ngeri menariknya dan memeluknya erat. Nah, begini lebih baik. Hei Clara, ayo kita keluar dari kamar bau ini. Lebih baik kita pesan sushi. Setuju, Mas. Kelihatan sekali calon direktur. Sangat tegas. Keren sekali. Mereka tertawa keras. Kali ini benar-benar menghilang ke dalam ruang kerja. Pintu yang tertutup dengan suara gedebuk terdengar seperti vonis, benar-benar mengisolasi kami dari dunia. Di lantai, tergeletak kue yang dihancurkan tanpa ampun dan hiasan yang robek. Kirana, maafkan ibu. Maaf, aku mengelus punggung kecil putriku dan menangis sejadi-jadinya. Tidak ada uang, tidak ada siapapun yang bisa diandalkan. Suami yang benar-benar gila karena kekuasaan dan keserakahan. Jika ia benar-benar menyewa pengacara hebat, aku bisa kehilangan Kirana dan benar-benar dibuang ke jalan. Di hadapan suami yang maha kuasa, aku begitu tidak berdaya. Keputusasaan mutlak, seolah-olah aku terkunci di dalam 4 dinding tanpa jalan keluar. Dalam kegelapan ini, aku hanya bisa memeluk Kirana dan gemetar. Aku benar-benar berpikir bahwa hidup kami akan berakhir di sini. Di lantai tergeletak sisa-sisa kebahagiaan sederhana kami. Krim manis dari kue yang hancur menyebar di lantai. Ibu, kue Kirana. Kirana terisak di dadaku.
menatap sedih pada sisa-sisa kue. Tangan mungilnya mencengkeram erat pakaianku. Maafkan ibu, Kirana. Sungguh, maafkan ibu. Aku memeluk tubuh mungilnya, yang hangat dan berulang kali mengucapkan permintaan maaf. Aku malu dan sakit hati karena sebagai seorang ibu, aku tidak bisa melindunginya dari kenyataan yang begitu kejam. Baskara dan Clara mengunci diri di ruang kerja dan tidak berniat keluar. Sesekali, dari balik pintu terdengar tawa vulgar mereka. Mungkin mereka sedang membuka anggur mahal dan merayakan, membahas masa depan gemilang mereka setelah mengusir kami. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara melindungi Kirana? Di kepalaku, kepanikan dan keputusasaan merajalela. Seperti yang dikatakan Baskara, aku tidak punya sumber penghidupan apapun. Orang tuaku sudah meninggal, dan tidak ada kerabat yang bisa diandalkan. Aku berkali-kali berpikir untuk menceritakan perilaku tirani Baskara kepada Pak Gunawan, tetapi aku tidak ingin mengecewakan ayah mertua yang tegas itu, tidak ingin membuka aib keluarga. Ketakutan itu menghentikanku, dan sampai sekarang aku belum mengatakan apa-apa. Tapi bagaimana jika Baskara benar-benar menyewa pengacara hebat dan mengajukan gugatan cerai? Bagaimana jika aku, dengan tuduhan palsu kekerasan verbal, dinyatakan sebagai pihak yang bersalah? Aku tidak punya pengetahuan hukum, tidak punya dana untuk berjuang. Aku akan hancur begitu saja dan dalam kasus terburuk, bahkan kehilangan hak asuh Kirana. Kirana, aku tidak akan pernah menyerahkannya pada pria itu. Membiarkan wanita seperti itu menjadi ibunya, itu akan benar-benar menghancurkan hidup Kirana. Benar, ayah mertua. Aku harus meminta bantuan Pak Gunawan. Dengan pikiran itu, seperti memegang sedotan, aku mengambil ponselku dari lantai. Katanya ia ada urusan mendadak, tapi jika aku menjelaskan situasinya, ayah mertua pasti akan mendukungku. Ia sangat menyayangi Kirana. Ia tidak akan memaafkan tindakan keji Baskara. Dengan jari-jari gemetar, aku menemukan nomor Pak Gunawan di ponsel dan hendak menekan tombol panggil, tetapi jariku membeku di atas layar. Tunggu, Pak Gunawan adalah ayah kandung Baskara. Ikatan darah adalah dinding yang tak bisa diatasi. Ayah mertua memang baik padaku dan Kirana, tapi bukankah itu karena kami adalah keluarga putranya? Baskara adalah satu-satunya pewarisnya. Sekeras apapun dia, pada saat yang menentukan, orang tua akan membela anaknya. Jika aku menceritakan tentang perselingkuhan dan kekejaman Baskara, ia mungkin akan berkata, "Ah, laki-laki memang begitu. Sabar saja." Dan Baskara memegang jabatan penting di perusahaannya. Untuk melindungi perusahaan, Pak Gunawan mungkin memutuskan untuk menyingkirkanku sebagai penghalang. Tidak, jika aku memberitahu ayah mertua, aku mungkin akan dibungkam. Seperti kata Baskara, mereka punya uang dan pengacara yang hebat. Kata-kataku tidak akan dipercaya. Dalam keputusasaan, aku menjatuhkan ponsel ke lantai. Tidak ada siapapun yang bisa diandalkan. Tidak ada tempat untuk lari. Perasaan tidak berdaya yang luar biasa, seolah-olah pintu besi yang berat tertutup di jurang yang gelap. Aku hanya bisa memeluk Kirana dan menangis tanpa suara. Berapa lama waktu berlalu? Jarum jam dinding mendekati pukul 8 malam. Kirana, sepertinya lelah menangis, mulai bernapas dengan tenang di pelukanku. Di wajahnya masih terlihat jejak air mata. Aku harus kuat. Selain aku, tidak ada yang bisa melindungi anak ini. Aku perlahan bangkit, sambil menggendong Kirana. Aku harus menidurkannya, lalu setelah tenang, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan pikiran itu, aku menuju kamar. Dan pada saat itu, klik, dari arah pintu depan terdengar suara pelan kunci dibuka. Jantungku berdebar. Seseorang mencoba masuk. Pencuri? Tidak, kunci rumah ini hanya dimiliki oleh beberapa orang. Aku menahan napas dan, sambil mengintip dari koridor, menatap pintu depan. Perlahan, pintu yang berat itu terbuka, dan sensor gerak menyalakan lampu di lorong. Di sana berdiri seorang pria tua dengan setelan jas yang kukenal, tetapi wajahnya yang biasanya tegas, kini terdistorsi oleh keterkejutan, seolah ia melihat sesuatu yang luar biasa. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak besar yang dibungkus indah, sepertinya hadiah ulang tahun untuk Kirana. Tapi pandangannya tidak tertuju pada hadiah itu, melainkan pada sisa-sisa hiasan yang berserakan, makanan yang berseceran di lantai, dan aku yang berdiri dengan wajah penuh air mata. Ia menatap semua itu seolah tidak percaya dengan matanya sendiri. Anissa, apa yang terjadi di sini, demi Tuhan? Suara pelan yang sedikit bergetar. Itu adalah suara Pak Gunawan, yang seharusnya tidak datang hari ini karena urusan mendadak. Pak Gunawan, di lorong berdiri tanpa ragu ayah mertuaku. Kenapa ia di sini jika ada urusan mendadak? Dari keterkejutan dan kebingungan, aku tidak bisa berkata apa-apa.
Pak Gunawan perlahan melepas sepatunya dan masuk ke dalam rumah. Di tangannya, ia memegang kado besar dengan pita pink manis yang jelas ia siapkan untuk Kirana. Pandangannya menyapu ruang keluarga yang hancur. Untaian kertas ulang tahun yang disobek kasar dari dinding dan berserakan di lantai, perkedel dan ayam goreng kesukaan Kirana yang dilempar dan diinjak-injak, dan kue yang hancur lebur dengan krimnya menempel di lantai. Akhirnya, tatapan tajamnya berhenti pada Kirana yang tidur dengan wajah penuh air mata ketakutan di pelukanku, dan pada diriku yang duduk putus asa di lantai. "Anissa, apa yang terjadi di sini?" Suaranya rendah dan pelan, seperti pertanda badai. Tidak ada lagi jejak senyum kakek yang ia berikan pada Kirana. Ini adalah wajah seorang pengusaha yang keras dan menakutkan, yang seorang diri membangun perusahaannya. Aku terpaku oleh tatapannya, dan tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang harus kulakukan jika aku mengatakan yang sebenarnya? Bukankah ia akan membela putra kandungnya, Baskara? Bukankah kami akan diusir dari rumah? Dari rasa takut dan cemas, bibirku bergetar, dan aku tidak bisa menjawab apa-apa. Dan pada saat itu, "Hei, Anissa. Berapa lama lagi harus menunggu? Sudah kubilang bawa es batu dan gelas. Dasar perempuan tidak berguna." Bam! Pintu ruang kerja terbuka dengan keras, dan dari ujung koridor terdengar teriakan marah Baskara. "Betul sekali, haus nih. Cepat," sahut suara manis Clara. Mereka, tanpa mempedulikan kami yang masih duduk menangis di lantai, keluar ke koridor dengan senyum bodoh. Baskara memegang sebotol anggur mahal di satu tangan dan merangkul bahu Clara dengan tangan lainnya. Dalam keadaan tidak pantas itu, ia sampai di pintu masuk ruang keluarga dan, melihat tamu tak terduga di sana, ia berhenti mendadak. "Loh, ayah." Separuh rasa mabuk seolah lenyap dari wajah Baskara. Ia sejenak bingung dengan kemunculan tiba-tiba ayahnya, tetapi Baskara saat ini dikuasai oleh kesombongan, menganggap dirinya calon direktur dan pewaris segalanya. Ia segera memasang senyum pongah dan, tanpa sedikit pun rasa malu, mulai berbicara. "Ada apa, ayah?" Katanya tidak akan datang, tapi ternyata muncul juga. "Tidak baik begini. Seharusnya beri kabar dulu. Tapi kebetulan sekali, aku juga ingin memberitahumu." "Hei, Clara, beri salam. Ini ayahku, ketua dewan direksi perusahaan kita." Atas desakan Baskara, Clara sedikit mengangguk pada Pak Gunawan. "Selamat malam, Pak. Saya Clara dari divisi penjualan. Pak Baskara sering cerita tentang Bapak. Katanya Bapak adalah ayah yang sangat dihormati." Pak Gunawan bahkan tidak mengubah ekspresi wajahnya saat mendengar sapaan sembrono itu. Ia hanya melemparkan tatapan dingin yang menusuk, bergantian ke arah Baskara, Clara, dan ruangan yang berantakan. Baskara, salah mengartikan keheningan yang menakutkan itu sebagai kesiapan untuk mendengarkannya, menjadi semakin bersemangat. "Ayah, aku memutuskan untuk menceraikan Anissa. Ayah lihat sendiri. Dia sama sekali tidak berguna dan sebagai ibu rumah tangga, bahkan tidak bisa mengurus rumah dengan baik. Ini juga buruk untuk pendidikan Kirana. Karena itu, aku akan menikahi Clara. Dia lebih muda, lebih sukses, dan di sampingku, seorang calon direktur, wanita yang ceria seperti ini akan lebih pantas." "Betul sekali, Pak Ketua. Istri Anda itu terlihat kusam dan miskin. Mas Baskara setiap hari mengeluh tidak mau pulang. Saya bisa mendukung Mas Baskara dan membuat perusahaan lebih besar lagi." Clara menempel di lengan Baskara sambil membusungkan dada. Baskara, dengan puas mengelus kepalanya, menatapku dengan ekspresi pemenang. "Nah, begitu. Rumah ini atas namaku. Dan dengan bantuan pengacara perusahaan, mengusir Anissa akan mudah. Aku tidak akan membayar tunjangan apapun. Ayah sendiri kan juga ingin aku punya istri yang pantas, kan?" Baskara benar-benar yakin ayahnya akan mendukungnya. Putra kandung satu-satunya, pewaris yang akan ia serahi perusahaan. Ayah harus memihaknya, bahkan jika itu berarti mengorbankan menantu perempuannya yang bukan siapa-siapa. Pikiran sombong dan egois itu terpancar dari seluruh perilakunya. Mataku menjadi gelap karena putus asa. Semuanya sudah berakhir. Jika Pak Gunawan sekarang mengangguk setuju, aku dan Kirana akan berakhir di jalanan malam ini juga tanpa sepeser pun uang. Jika ia menggunakan kekuasaannya, aku sendirian tidak akan pernah bisa melawannya. Namun, Pak Gunawan, setelah mendengarkan Baskara, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi matanya berubah dari kemarahan yang tenang menjadi sumur kemarahan yang tak berdasar. Tatapannya tertuju pada kue yang dihancurkan tanpa ampun, yang seharusnya menghiasi ulang tahun Kirana, dan pada cucu kesayangannya, yang tertidur ketakutan di pelukanku setelah menangis. Pada putranya, yang pada hari ulang tahun cucunya itu, dengan napas bau alkohol, membawa selingkuhan dan dengan berani menyebutnya cinta sejatinya. Aku merasakan udara di rumah tiba-tiba menjadi dingin, seperti ketenangan sebelum badai besar.
Dari aura beracun yang dipancarkan Pak Gunawan, bahkan Baskara mulai sedikit menyadari bahwa ia telah melakukan sesuatu yang mengerikan. "Ho, ayah, kenapa wajahmu begitu? Mundur selangkah, ini hanya kesalahpahaman kecil." Baskara, dengan wajah berkeringat dan senyum tegang, mundur selangkah, suaranya, yang baru saja penuh percaya diri, kini bergetar menyedihkan. "Tidak, bukan begitu. Anissa yang pertama kali membuatku marah. Makanya aku jadi emosi. Ya kan, Clara?" "Ya, ya." Hening. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Pak Gunawan dengan hati-hati meletakkan hadiah untuk Kirana di tempat yang bersih di lantai. Kemudian ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Baskara. Pada saat itu, sumbu kemarahannya, yang sudah tegang hingga batasnya, akhirnya meledak. Ruang keluarga membeku dalam keheningan. Di hadapan aura mengerikan yang dipancarkan Pak Gunawan, semua kepercayaan diri dan keberanian Baskara menguap. "Loh, ayah, kenapa wajahmu begitu?" "Tidak, ini hanya kesalahpahaman kecil." Baskara, dengan keringat di dahi dan senyum tegang, mundur. "Bukan begitu. Anissa yang pertama kali membuatku marah. Makanya aku jadi emosi." "Ya kan, Clara? Istri Anda mengatakan sesuatu yang menyakitkan pada Mas Baskara," sahut Clara, yang sudah kehilangan semua keberaniannya, bersembunyi di belakang Baskara dan berbicara dengan suara menjilat. Upaya menyedihkan mereka untuk saling menyalahkan menguap di udara ketika Pak Gunawan perlahan mengangkat kepalanya. Di matanya, terpancar kesedihan mendalam yang belum pernah terlihat sebelumnya dan kemarahan yang mendidih seperti magma. Tatapan ayah mertuaku jatuh pada perkedel yang berserakan di lantai dan kue yang hancur. Kekacauan ini. Suara Pak Gunawan rendah, seperti gemuruh guntur dan penuh amarah yang tertahan. "Kesalahpahaman apanya? Kamu sadar tidak berapa banyak waktu yang dihabiskan Anissa untuk mempersiapkan ulang tahun Kirana? Kue ini, hiasan ini, semua ini adalah wujud cintanya. Tapi, kan sudah kubilang, aku akan membelikannya kue yang lebih baik di toko mahal dengan uang ayah. Maksudku, uangku. Jauh lebih baik dari buatan sendiri yang murahan ini." Dan pada saat itu, diam. Teriakan yang memekakkan telinga itu membuat seluruh rumah bergetar. "Aduh." Aku tersentak kaget, dan Clara dengan jeritan pendek jatuh ke lantai. Kirana, yang hampir tertidur di pelukanku, juga tersentak dan membuka matanya. Tapi bukannya menangis, ia, tertegun oleh kemarahan kakeknya, membeku dengan mata terbelalak, tidak bisa mengeluarkan suara. Ini adalah kemarahan sejati Pak Gunawan. Otoritas absolut dari seorang pria yang seorang diri membangun perusahaan dengan ratusan karyawan, yang telah melewati api dan air. Baskara menjadi pucat pasi, hampir menjatuhkan botol anggur mahal di tangannya, dan hanya bisa membuka dan menutup mulutnya tanpa suara. Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan?" Pak Gunawan melangkah ke arah Baskara. Satu langkah lagi. Langkahnya terdengar berat dan dingin, seperti kedatangan maut. "Kamu kira kenapa aku membawamu ke perusahaan? Aku percaya bahwa demi keluarga, demi Kirana, kau akhirnya akan menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Dan kamu, apa-apaan ini?" Pak Gunawan menatap tajam botol anggur di tangan Baskara. "Dengan napas bau alkohol, membawa wanita asing ke rumah di hari ulang tahun putrimu. Menyebut gadis tak bermoral ini sebagai cinta sejatimu di depan keluarga, menghina istri dan anak yang telah mengabdikan diri padamu. Dan sebagai puncaknya, menginjak-injak hidangan yang disiapkan untuk ulang tahun putrimu. Dan ini dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi penerusku? Tidak, ayah, aku, sebagai calon direktur, harus memiliki." "Calon direktur? Siapa yang bilang kamu akan menjadi direktur?" Raungan Pak Gunawan kembali mengguncang ruang keluarga. Baskara tersentak dan mundur. "Kamu sepertinya sangat salah paham. Kamu bisa berjalan-jalan di perusahaan dengan angku bukan karena kamu punya bakat, tapi karena semua orang di sekitarmu tahu kamu adalah putra ketua dan mereka menjilatmu, menutupi ketidakbecusanmu. Dan kamu, tanpa menyadarinya, menganggap dirimu hebat. Betapa bodohnya kamu." "Tidak, itu tidak benar. Berkat ide-ideku, kita mendapatkan kontrak besar. Ayah sudah kuno, sekarang butuh metode baru sepertiku. Kamu masih tidak menyadari ketidakbergunaanmu?" Pak Gunawan dengan keras mencengkeram kerah baju Baskara. "Kamu tahu tidak berapa banyak karyawan yang menderita karena metode barumu, dan berapa kali aku harus meminta maaf atas namamu, tapi aku diam dan mengamati, percaya bahwa suatu hari kamu akan dewasa dan menjadi pria yang mampu melindungi keluarganya. Tapi sepertinya, itu adalah kesalahan terbesarku." Dari mata Pak Gunawan, sebutir air mata jatuh. Itu adalah air mata kekecewaan mendalam pada putranya dan rasa bersalah terhadapku dan Kirana. "Pak Gunawan," ucapku dengan suara bergetar.
Ia perlahan melepaskan Baskara dan dengan kasar mendorongnya. Baskara jatuh terduduk dengan kikuk dan menatap ayahnya dengan ketakutan. Pak Gunawan berbalik ke arahku dan membungkuk sangat rendah. Anissa, maafkan aku. Aku terlalu lunak. Aku percaya pada putraku, memanjakannya. Dan inilah hasilnya. Aku bersalah karena Kirana harus melihat kesedihan seperti ini. Aku tidak punya hak untuk meminta maaf. Tidak, Pak Gunawan, berdirilah. Ini bukan salah Bapak. Aku, sambil menggelengkan kepala dengan cepat dan menyeka air mata, mencoba membantunya berdiri. Ia perlahan bangkit dan tersenyum lembut pada Kirana. Wajahnya tidak lagi seperti pengusaha yang menakutkan, melainkan kembali menjadi wajah kakek yang baik hati yang memuja cucunya. Kirana, kamu takut ya? Maafkan kakek. Kakek sudah datang. Sekarang semuanya akan baik-baik saja. Kakek tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu dan ibumu. Dari kata-kata yang hangat dan kuat itu, dari mata Kirana kembali mengalir air mata besar. Tapi kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan. Kakek. Kirana melepaskan diri dari pelukanku, berlari ke arah Pak Gunawan dan memeluknya erat. Ia, sambil mengelus punggungnya dengan lembut, kembali melemparkan tatapan tajam ke arah Baskara. Nah, Baskara. Dan kamu, wanita, suaranya menjadi sedingin es, tanpa emosi apapun. Kalian bilang akan mengusir Anissa dan Kirana dari rumah ini dan mengelola kekayaan serta perusahaanku sesuka hati. Menarik. Kalau begitu, aku juga punya beberapa pertimbangan. Baskara, yang duduk di lantai, menelan ludah. Clara, yang akhirnya menyadari keseriusan situasi dan posisinya, menjadi pucat dan gemetar. Kata-kata Pak Gunawan selanjutnya menjadi awal dari pembalasan terbesar yang akan benar-benar menghancurkan kehidupan Baskara yang penuh kepuasan diri. Kalau begitu, aku juga punya beberapa pertimbangan. Vonis dingin tanpa emosi dari Pak Gunawan menggantung di udara. Baskara, yang tidak mampu memahami makna sebenarnya, dengan senyum tegang mencoba menjilat. Pertimbangan? Ayah, jangan berlebihan. Aku hanya sedikit minum. Ini hanya pertengkaran keluarga biasa. Dan soal aku bilang akan mengusir mereka tanpa sepeser pun, itu kan bercanda, tentu saja. Masa ayah pikir aku serius mau mengusir Anissa dan Kirana? Itu adalah dalih pengecut yang menyedihkan dari seorang pria yang beberapa menit lalu dengan ekspresi pemenang berteriak, "Ini cinta sejatiku." Enyah dari rumahku. Baskara bergegas bangkit, merapikan dasinya, dan mencoba membujuk ayahnya. Ayah kan tahu, Anissa itu sedikit histeris. Selalu mengeluh kalau aku lembur. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Aku juga stres. Aku kan calon direktur. Aku tidak bermaksud jahat. Clara, yang bersembunyi di belakang Baskara, menyadari bahwa di hadapannya berdiri penguasa absolut perusahaan dan bahwa kemarahannya ditujukan pada mereka. Ia langsung mengubah taktik. Iya, Pak Ketua. Saya hari ini hanya mengantar Pak Baskara yang mabuk berat pulang. Lalu tiba-tiba istri Anda menyerang saya. Saya jadi ikut terseret. Mengerikan, kan? Sambil menatap ayah mertuaku dari bawah, ia berbicara dengan suara manja, mengarang kebohongan di tempat. Dari kebohongan yang begitu kurang ajar itu, mataku menjadi gelap. Bagaimana bisa kamu berbohong seperti itu? Kamu sendiri baru saja bilang akan menikah dengan Baskara. Kamu menertawakanku di depan Kirana, menyebutku pembantu rumah tangga. Teriakku dengan suara bergetar. Tapi Clara hanya sesaat melirikku dengan tatapan jahat, lalu segera berbalik lagi ke Pak Gunawan, berpura-pura menjadi korban yang lemah. Nah, lihat kan Pak, dia terus-terusan histeris. Saya jadi takut. Diam. Perintah pelan tapi mutlak dari Pak Gunawan memotong suara melengkingnya. Nanti akan kuperiksa dari divisi mana kamu berasal. Tapi aku tidak memberimu izin untuk membela diri di hadapanku, orang yang masuk ke rumahku tanpa izin. Merusak ulang tahun cucuku, dan sekarang dengan kurang ajar berbohong. Pak Gunawan menatapnya seolah-olah ia adalah kotoran, dan Clara, dengan wajah pucat, akhirnya bersembunyi di belakang Baskara. Baskara, menyadari bahwa pembelaan dirinya yang menyedihkan tidak berhasil dan kemarahan ayahnya nyata, mulai panik. Keringat mengalir di dahinya, matanya gelisah. Ia beberapa kali menelan ludah dan beralih kepadaku. Anissa, beritahu ayah kalau ini hanya kesalahpahaman. Kamu tidak mau cerai dariku, kan? Baskara mengulurkan tangannya ke arahku, tapi aku, sambil melindungi Kirana, mundur dan dengan dingin menepisnya. Jangan sentuh aku. Apa, Anissa? Cukup sudah. Aku sudah mengalah, tapi kamu masih keras kepala. Baskara dari putus asa beralih ke kemarahan. Kamu sadar tidak apa yang akan terjadi jika ayah berpaling dariku? Kamu kan pengangguran, tidak menghasilkan sepeser pun. Jika tidak ada uangku, kamu dan Kirana akan berakhir di jalan. Kamu mau itu?
cepat, minta maaf pada ayah dan katakan ini hanya kesalahpahaman. Seorang suami yang demi keselamatannya sendiri mengancamku dan memaksaku untuk membungkuk. Baskara yang dulu kucintai dan begitu peduli pada Kirana, tidak ada lagi. Di hadapanku berdiri seorang pria menyedihkan dan hina, yang hanya berpegang pada uang dan kekuasaan, tidak mampu mengakui kesalahannya sendiri. Aku menatap sisa-sisa kue yang berserakan di lantai dan hiasan yang robek. Bau manis krim dan campuran menjijikkan dari alkohol serta parfum Baskara dan Clara membuatku mual. Aku tidak akan lagi membiarkan pria ini mengendalikan hidupku dan masa depan Kirana. Aku berdiri di depan Pak Gunawan dan, sambil menatap lurus ke arah Baskara, menyatakan, Pak Gunawan, ini bukan kesalahpahaman. Pria ini membawa selingkuhannya di hari ulang tahun Kirana dan mengatakan akan mengusir kami tanpa sepeser pun. Dia sendiri yang menghancurkan kue dan semua hidangan. Aku tidak lagi menganggapnya sebagai suami maupun ayah Kirana. Beraninya kau. Jangan lupa kamu hidup dari uang siapa. Baskara, memerah karena marah, mengayunkan tinjunya ke arahku. Kirana menjerit ketakutan, tapi tinjunya tidak mengenai sasaran. Hentikan. Pak Gunawan dengan raungan gemuruh mencengkeram lengan Baskara. Kekuatan cengkeramannya untuk pria berusia 68 tahun itu luar biasa. Jangan berani-beraninya mengangkat tangan pada Anissa di hadapanku. Pak Gunawan memutar lengannya, dan Baskara, meringis kesakitan, mundur. Benar-benar terpojok. Namun, dalam egonya yang membengkak, ia masih percaya bahwa ia memiliki kartu truf, posisi calon direktur. Sialan, ayah. Apa ayah akan meninggalkanku? Serius. Aku putra satu-satunya ayah. Aku memimpin semua proyek penting di perusahaan. Semua direktur menjalankan perintahku. Baskara, mencoba menyelamatkan muka, dengan putus asa mulai memuji pentingnya dirinya. Jika aku pergi, operasional perusahaan akan berhenti total, dan kontrak-kontrak baru dengan klien besar. Mereka bertahan karena kepercayaan padaku. Ayah tidak bisa karena emosi pribadi menyingkirkanku. Tanpa aku, perusahaan ayah akan runtuh. Ia yakin bahwa ia adalah pemimpin yang tak tergantikan dan maha kuasa, yang tidak bisa ditentang oleh siapapun. Itu adalah kekeliruan utamanya dan ilusi terakhirnya yang menyedihkan. Tapi Pak Gunawan, setelah mendengar itu, hanya tertawa dingin dan lelah. Hahaha, apa yang lucu? Yang lucu adalah kau sampai sekarang tidak mengerti posisimu maupun ketidakbergunaanmu. Pak Gunawan mengeluarkan ponsel hitam dari saku dalam jasnya. Kesempatan yang bagus, aku akan tunjukkan padamu dalam ilusi menyedihkan apa kau hidup dan betapa hinanya kekuasaanmu sebagai calon direktur. Pak Gunawan menekan sebuah nomor dan menyalakan pengeras suara. Nama yang muncul di layar membuat wajah Baskara akhirnya berubah menjadi warna keputusasaan. Pak Gunawan menekan tombol panggilan cepat. Setelah beberapa nada sambung, dari pengeras suara ponsel terdengar suara tenang seorang pria paruh baya. Ya, Pak Gunawan. Maaf mengganggu malam-malam. Ada apa? Itu adalah suara Pak Budi Santoso, Direktur Eksekutif Perusahaan, tangan kanan Pak Gunawan, yang selama bertahun-tahun secara efektif mengelola perusahaan. Seorang pria yang tenang, tetapi tegas dalam pekerjaan, sangat dihormati di kalangan karyawan. Budi, maaf menelepon larut malam. Ini, si Baskara mengatakan hal-hal yang sangat menarik. Menurutnya, jika ia besok tidak masuk kerja, seluruh aktivitas perusahaan akan berhenti, dan kontrak baru dengan klien besar akan dibatalkan. Katanya semua bertahan karena kepercayaan padanya. Bagaimana keadaan sebenarnya? Di seberang sana, Pak Budi menghela napas dalam-dalam dengan kejengkelan yang jelas. Pak Gunawan, izinkan saya bicara terus terang. Jika Pak Baskara besok tidak muncul di perusahaan, itu bukan berarti pekerjaan berhenti, tapi akan ada perayaan besar bagi semua karyawan. Budi, beraninya kau. Begitu caramu bicara dengan calon direkturmu? Baskara, memerah, berteriak ke telepon. Tapi suara Pak Budi tetap dingin. Sebaliknya, suaranya menjadi lebih dingin lagi, seolah-olah ia meluapkan semua kemarahan yang terpendam. Pak Baskara, Anda bicara tentang kontrak baru dengan grup Avantgarde yang Anda anggap sebagai prestasi Anda? Anda lupa bagaimana karena sikap kasar Anda terhadap perwakilan mereka, kontrak itu hampir batal? Saya dan kepala divisi penjualan harus berkali-kali menemui direktur mereka, meminta maaf, agar kontrak itu bisa ditandatangani. Dan direktur mereka dengan jelas mengatakan, kami punya hubungan lama dengan Pak Gunawan, jadi kontrak akan kami tandatangani. Tapi jangan sampai kami melihat anak bodoh Anda itu lagi. Dari tenggorokan Baskara keluar suara siulan yang menyedihkan. Darah seolah surut dari wajahnya. Tetapi daftar fakta tanpa ampun dari Pak Budi tidak berhenti.
Hal yang sama berlaku untuk proyek-proyek internal. Karena arahan Anda yang tidak jelas dalam rapat dan teriakan Anda pada karyawan muda, di lapangan terjadi kekacauan, dan jumlah lembur yang tidak perlu hanya bertambah. Karena itu, kami sudah lama menyingkirkan Anda sepenuhnya dari pengambilan keputusan penting. Dokumen-dokumen yang setiap hari Anda tanda tangani dengan angkuh itu hanyalah rutinitas yang tidak berarti apa-apa. Tidak ada yang menjalankan perintah Anda. Anda hanyalah seorang raja telanjang yang dielu-elukan hanya karena Anda adalah putra ketua. Bohong. Aku setiap hari lembur rapat dengan klien demi perusahaan. Anda bicara tentang rapat-rapat saat Anda dengan biaya perusahaan setiap malam membawa karyawati-karyawati muda ke klub-klub mahal? Atau tentang golf yang Anda mainkan setiap minggu dengan alasan pekerjaan? Semua itu sudah didokumentasikan. Atas perintah ketua, Departemen Audit Internal telah mencatat semua pengeluaran Anda dan melaporkannya setiap bulan kepada beliau. Atas perintah ketua, Baskara menatap ayahnya dengan tidak percaya. Matanya terbelalak karena ngeri dan putus asa. Pak Gunawan dengan tenang berkata, "Terima kasih, Budi. Besok saya hubungi lagi." Dan ia mematikan telepon. Ruang keluarga menjadi hening. Hanya bau manis kue yang hancur dan keheningan yang menekan. Suara dingin Pak Gunawan memberikan pukulan terakhir pada Baskara. Nah, begitulah, Baskara. Jabatan yang setiap hari membuatmu sombong itu hanyalah jebakan yang kusiapkan untukmu. Aku sejak awal tahu kau tidak punya kemampuan apa-apa, tapi aku, seperti orang bodoh, berharap suatu hari kau akan berubah, belajar bagaimana rasanya bekerja, dan menjadi pria sejati yang mampu melindungi Anissa dan Kirana. Aku meminta Budi dan yang lainnya untuk mengawasimu, dan hanya karena itu kau menempati posisi itu. Kata-kata Pak Gunawan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ego Baskara yang membengkak. Aku, Raja Telanjang. Semua ini bukan hasil kerjaku. Baskara duduk di lantai, menatap kosong dan bergumam sesuatu. Ilusinya bahwa ia adalah pusat perusahaan, tak tergantikan dan maha kuasa, runtuh hanya dengan satu panggilan telepon. Tetapi yang paling terkejut dengan kebenaran ini adalah Clara, yang bersembunyi di belakangnya. Tunggu dulu. Bukannya Mas Baskara calon direktur, orang terpenting di perusahaan? Bukannya begitu. Dia bilang padaku semua uang dan kekuasaan akan jatuh ke tangannya. Suara tinggi Clara pecah karena panik. Ia menempel pada Baskara karena satu-satunya alasan, kekuasaan dan uangnya. Ketika ia menyadari semua itu bohong, bahwa pria di hadapannya hanyalah boneka tidak berguna dan beban bagi perusahaan, dari wajahnya lenyap semua kepercayaan diri dan penghinaan terhadap Baskara. Ini bohong, kan? Jadi Anda bohong selama ini, brengsek. Clara, seolah dengan sekali sentak, beralih menuduh. Diam, bukan urusanmu, diam. Siapa yang mau mengikat hidupnya dengan pria pengangguran dan miskin? Kau menipuku, dasar bajingan. Baskara berpaling dari kenyataan, mencengkeram kepalanya dan berteriak. Tapi Pak Gunawan tidak menunjukkan sedikit pun simpati pada putranya yang menyedihkan. Cinta dan harapan seorang ayah telah mati saat ia melihat air mata Kirana dan kue yang hancur. Mewarisi? Kau masih mengigau seperti itu? Pak Gunawan menatap Baskara dari atas ke bawah dan perlahan tapi pasti mulai mengucapkan vonis terakhirnya. Kau baru saja bilang akan mengusir Anissa dan Kirana tanpa sepeser pun. Sekarang aku akan berikan jawabanku untuk itu. Di hadapan vonis yang dingin itu, udara di ruang keluarga benar-benar membeku. Kau baru saja bilang akan mengusir Anissa dan Kirana tanpa sepeser pun. Sekarang aku akan berikan jawabanku untuk itu. Suara rendah tanpa emosi Pak Gunawan menggema di ruang keluarga yang hening. Baskara duduk di lantai, menatap ayahnya dengan tatapan memohon, tetapi masih tidak percaya pada kenyataan. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Jawaban, ayah, jangan begitu. Ayah kan hanya menakut-nakutiku. Ya, aku mengerti. Aku sedikit keterlaluan. Ayah ingin memberiku pelajaran? Besok pagi, aku akan mengadakan rapat darurat Dewan Direksi. Pak Gunawan dengan kejam memotong pembelaan menyedihkan Baskara. Agendanya 1. Pencopotan jabatanmu dan pemekatan dari perusahaan dengan tidak hormat. Apa? Dari mulut Baskara keluar suara bodoh. Ia berkedip beberapa kali, tidak mampu memahami apa yang dikatakan ayahnya. Pencopotan. Pemecatan. Apa yang ayah katakan? Aku putra ayah. Aku calon direktur. Ayah tidak bisa memecatku. Seperti yang sudah dilaporkan Budi, kau telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Selama ini aku melindungimu, tapi hari ini adalah akhirnya. Semua anggota Dewan Direksi akan dengan suara bulat menyetujui pemecatanmu. Tidak ada yang mau bekerja di bawah pimpinan orang tidak becus sepertimu. Bohong. Wajah Baskara dipenuhi kengerian dan keputusasaan.
Fondasi kokoh bernama calon direktur yang ia pijak, ternyata adalah perahu busuk yang akan hancur berkeping-keping. Tunggu dulu. Suara melengking Clara memecah keheningan. Ia melupakan suara manjanya dengan marah mencengkeram Baskara. Dipecat? Apa maksudnya? Kau bilang akan menikahiku karena engkau calon direktur. Kau bilang akan mewarisi semua kekayaan ayahmu, dan aku akan hidup mewah. Semua itu bohong. Diam. Bukan urusanmu sekarang, diam. Pergi sana. Siapa yang mau mengikat hidupnya dengan pria pengangguran dan miskin? Menipuku, dasar bajingan. Clara berteriak, mulai memukuli dada Baskara. Baskara, dengan keras mendorongnya, berlutut di kaki ayahnya dan mencengkeram celana mahalnya. Ayah, maafkan aku salah. Aku akan minta maaf, jangan pecat aku. Aku akan berubah. Aku akan mulai dari bawah. Terlambat. Pak Gunawan dengan jijik menyingkirkan tangan Baskara, seolah-olah itu adalah serangga kotor. Kau punya banyak kesempatan untuk berubah, tapi kau sia-siakan semuanya, hanya menuruti keserakahan dan kesombonganmu. Kau mengkhianati dan melukai keluargamu dalam-dalam. Aku tidak punya sedikit pun rasa kasihan padamu. Aku putra satu-satunya ayah. Masa orang tua bisa meninggalkan anaknya? Apa kata orang nanti? Anak, mata Pak Gunawan menyipit, dan di dalamnya kembali berkobar api amarah. Apa yang kau katakan pada Kirana yang menangis beberapa menit lalu? Kau bukan anakku, kau hanya mengganggu. Begitu katamu kan? Baskara membeku dan pucat seperti mayat. Mengatakan kata-kata seperti itu pada anak sendiri, dan ketika kau sendiri terdesak, berteriak, aku anakmu, jangan tinggalkan aku. Betapa hinanya kau? Pak Gunawan menatap lurus ke mata Baskara dan dengan pelan, tapi agar terdengar oleh seluruh rumah, mengucapkan vonis terakhirnya. Mulai hari ini, kau bukan anakku lagi. Apa? Baik perusahaan maupun kekayaan, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Mulai saat ini, kita adalah orang asing. Dan jangan berani-beraninya muncul di hadapanku lagi. Aku mengutukmu. Itu adalah penolakan seorang ayah, yang sepenuhnya menghancurkan esensi keberadaan Baskara. Mengutuk. Aku tidak setuju. Aku punya hak. Secara hukum, jika aku menuntut ganti rugi atas kerugian yang kau sebabkan pada perusahaan, bagian warisanmu akan lenyap seketika. Jika engkau mau menuntut, silakan. Tim pengacara terbaikku akan menyeretmu, yang pengangguran dan miskin, ke neraka. Kau punya kekuatan dan uang untuk itu? Di hadapan logika sempurna Pak Gunawan, Baskara kehilangan kata-kata dan hanya bisa membuka mulut tanpa suara. Ayah, yang ia anggap sebagai pendukung utamanya, telah menjadi musuh terbesarnya, siap mendorongnya ke jurang. Di kepala Baskara, kekacauan total. Ia tidak bisa memahami apa yang terjadi dan hanya gemetar, duduk di lantai. Bajingan. Benar-benar bajingan. Desis Clara, sambil menyampirkan tas bermereknya di bahu. Clara, kau di pihakku, kan? Kita akan memulai hidup baru. Baskara dengan memelas mengulurkan tangannya, tapi Clara dengan keras menepisnya. Jangan sentuh aku, siapa yang mau dengan pecundang miskin dan pengangguran sepertimu? Nanti aku malah dituntut ikut bayar ganti rugi? Ogah, aku sejak awal tidak pernah mencintaimu sedikitpun. Selamat tinggal. Dengan kata-kata itu, Clara, dengan suara ketukan hak sepatunya, bergegas ke pintu keluar. Pintu yang tertutup dengan suara gedebuk menandakan kesendirian total Baskara. Baskara menatap kepergian selingkuhannya dan mengeluarkan rintihan tanpa suara. Ia kehilangan semua uang, posisi, wanita. Yang tersisa hanyalah rumah yang ia hancurkan sendiri dan ayah yang menatapnya dengan dingin. Dan kemudian Baskara, dalam upaya putus asa terakhir, mengalihkan kemarahannya kepadaku. Anissa, katakan padanya. Baskara, merangkak ke arahku, menatap dengan mata memohon. Bujuk ayah, aku kan hanya bercanda soal cerai. Aku memaafkanmu. Kirana kan pasti sedih tanpa ayah. Anak butuh ayah, kan? Pria yang demi keselamatannya sendiri mencoba menggunakan istri dan anak yang baru saja ia hina. Aku semakin erat memeluk Kirana yang tidur di lenganku, dan dengan penghinaan terdalam menatap Baskara. Ayah di hati Kirana sudah mati hari ini. Kau sendiri yang membunuhnya. Jangan berani-berani mendekati kami lagi. Dari penolakan dinginku, Baskara tersentak dan, akhirnya, menutupi wajahnya dengan tangan, menangis. Kenapa? Kenapa semua jadi begini? Ini kan rumahku. Rumahku, Baskara, sambil memukul-mukul lantai dengan tinjunya, terus berteriak dengan menyedihkan. Ya, bahwa rumah ini atas namamu, itu fakta, sahut Pak Gunawan dengan dingin. Baskara tiba-tiba mengangkat kepala. Ya, ini rumahku. Aku membelinya dengan uangku.
Tidak, ini rumahku. Bahkan ayah pun tidak berhak mengusirku dari rumahku. Hal terakhir yang ia miliki hak kepemilikan rumah. Baskara berpegang pada itu dan tertawa gila. Hah, benar juga. Anissa, kalian yang pergi. Ini rumahku. Tapi upaya menyedihkan itu pun hancur di hadapan fakta terakhir yang menghancurkan yang disiapkan oleh Pak Gunawan. Hah, benar juga. Anissa, kalian yang pergi. Ini rumahku. Baskara, terbaring di lantai, tertawa gila. Pria yang kehilangan segalanya berpegang pada hal terakhir yang tersisa, pada seutas benang tipis hak kepemilikan. Tawa mengerikan yang lahir dari kelegaan aneh karena berpikir ia tidak akan diusir, bahwa hukum akan melindunginya. Tapi Pak Gunawan menatap putranya yang menyedihkan dengan jijik, menghela napas berat. Betapa bodohnya kau ini. Apa kau lupa bagaimana kau mendapatkan rumah ini? Rumah ini atas namaku. Di surat-surat ada namaku, jadi secara hukum ini sepenuhnya milikku. Benar. Secara dokumen, ini milikmu. Tapi ingat bagaimana engkau mendapatkan uang untuk membelinya. Dari total harga 8 miliar rupiah, uang muka sebesar 5 miliar aku yang bayar penuh. Sisa 3 miliar kau ambil bukan dari bank, tapi dari program pinjaman lunak khusus untuk jajaran direksi perusahaan kita. Benar, kan? Darah surut dari wajah Baskara, dan tawa gilanya berhenti mendadak. Dalam syarat program itu, tertulis dengan jelas, jika terjadi pemecatan dari jabatan atau pemecatan dengan tidak hormat, peminjam wajib dalam waktu 1 hari melunasi sisa utang sepenuhnya. Sisa utangmu masih lebih dari 2 miliar. Apa kau bisa membawakan uang tunai sejumlah itu padaku besok pagi? Apa? Melunasi sepenuhnya? Tidak mungkin. Tabunganku. Mata Baskara terbelalak. Tentu saja ia tidak punya uang sebanyak itu. Ia bahkan tidak memberiku uang belanja, dan semua gajinya ia habiskan untuk jam tangan mahal, setelan jas, dan hiburan dengan Clara serta teman-temannya di klub-klub elit. Cicilan bulanan pinjaman dipotong otomatis dari gajinya, dan hanya karena itu ia membayarnya. Jika tidak bisa membayar, sederhana saja. Perusahaan akan menagih utang darimu dan segera menyita rumah ini. Dan sebagai kompensasi atas kerugian yang kau sebabkan pada perusahaan serta kerugian moral yang dialami Anissa dan Kirana karena perselingkuhanmu, hak kepemilikan rumah ini akan dialihkan kepada Anissa. Ada keberatan? Kuharap tidak. Apa? Menyita. Mengalihkan ke Anissa? Jika tidak setuju, kita bisa ke pengadilan. Divisi hukum perusahaan kita dan tim pengacara terbaik pribadiku akan menyeretmu ke neraka. Kau yang pengangguran dan miskin, apa punya kekuatan dan uang untuk itu? Di hadapan logika dingin dan sempurna Pak Gunawan, Baskara benar-benar tidak berdaya. Kata-kata ayah mertuanya, seperti pisau tajam, memotong benang tipis terakhir yang ia pegang. Tidak mungkin. Cahaya di mata Baskara padam, dan ia tanpa tenaga jatuh berlutut. Seharusnya ia mengusir mereka dari rumah. Seharusnya ia menikmati kemenangan dan hidup di rumah indah ini dengan wanita muda yang cantik, tapi kenyataannya terlalu kejam. Dirinya sendiri, telanjang dan tanpa alas kaki, yang akan dibuang ke jalanan. Pak Gunawan, dengan celana yang kotor karena krim kue, berpaling dari Baskara yang terbaring di lantai seperti cangkang kosong, dan perlahan, dengan tenang berbalik ke arahku. Pada saat itu, penampilannya yang menakutkan dan mengancam lenyap. Di wajah Pak Gunawan muncul ekspresi hangat, sangat sedih, dan lembut, seperti seorang ayah sejati. Anissa, betapa banyak yang telah kau derita. Maafkan aku. Aku membiarkanmu melayani si bodoh ini. Membuat Kirana ketakutan, menginjak-injak jiwamu. Ini semua salahku, sebagai seorang ayah. Aku tahu tidak ada permintaan maaf yang bisa menebus kesalahanku. Dengan kata-kata itu, Pak Gunawan membungkuk sangat rendah padaku. Ketua Dewan Direksi sebuah perusahaan besar, yang terkenal di kota karena ketegasannya, berulang kali membungkuk padaku, seorang ibu rumah tangga biasa. Dari sikap tulus itu, aku merasakan ketegangan yang membelengguku mulai sedikit mereda. Berdirilah, Pak. Saya yang bersalah karena tidak pernah menceritakan apa-apa pada Bapak, semua saya pendam sendiri. Maafkan saya. Ketika aku mengatakan itu dengan suara serak karena tangis, Pak Gunawan perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum lembut. Anissa, bagiku kau seperti putri kandungku, dan Kirana adalah hartaku, lebih berharga dari nyawa. Karena itu, aku telah memutuskan. Ia berhenti sejenak dan mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Rumah ini dan seluruh kekayaan pribadiku akan kutinggalkan untukmu dan Kirana. Apa? Aku menahan napas dan mataku terbelalak. Pak Gunawan, itu terlalu banyak. Saya tidak pantas menerimanya. Tidak, aku ingin kau menerimanya. Aku tidak punya lagi keluarga yang bisa kuwarisi.
Pak Gunawan melemparkan pandangan dingin pada Baskara yang terbaring di kakinya. Orang yang dengan mudah mengkhianati keluarganya, bersikap sombong, dan menyakiti orang lain, tidak akan kuwarisi sepeser pun, bahkan jika ia terikat darah denganku. Semua milikku ingin kutinggalkan pada kalian. Keluargaku yang sejati, yang sampai akhir menghormatiku sebagai anggota keluarga dan dengan putus asa mencoba mendukung putraku yang tidak berguna itu. Pak Gunawan, dari mataku kembali mengalir air mata yang telah kutahan begitu lama. Pak Gunawan melihat semuanya, kesedihanku, penderitaanku, kesabaranku. Ia mengakui kami sebagai keluarga sejatinya, meskipun tidak ada ikatan darah. Perasaan lega, seolah-olah aku ditarik dari jurang keputusasaan ke cahaya terang, menyelimutiku. Aku, sambil memeluk Kirana yang tidur di lenganku, hanya bisa menangis. Tidak mungkin. Rumahku. Kekayaan ayah, semua. Baskara dengan suara lemah dan gemetar berbisik, menatap tangannya. Beberapa jam yang lalu, ia memiliki segalanya. Posisi gemilang sebagai calon direktur. Kekayaan besar yang dijanjikan, istri dan anak yang mencintainya, dan selingkuhan yang siap memenuhi semua keinginannya. Tapi karena kesombongan dan egoismenya, ia mengkhianati keluarganya, menginjak-injak yang paling berharga, dan dalam sekejap kehilangan segalanya. Dalam cahaya hangat yang mengelilingiku dan Kirana, dalam lingkaran keluarga ini, tidak ada lagi tempat untuk Baskara. Sekarang, pembicaraan selesai. Segera enyah dari rumah ini. Vonis dingin tanpa emosi Pak Gunawan menggema di ruang keluarga yang hening. Baskara tersentak dan menatap memelas bergantian ke arahku dan ayah mertuanya. Ayah, tidak mungkin. Aku harus pergi kemana malam ini, dompetku hampir kosong, dan tidak ada tempat tujuan. Aku tidak peduli. Itu hasil perbuatanmu sendiri. Jual setelan jas mewahmu itu, dan tidurlah di mana saja di kolong jembatan. Dan jangan berani-beraninya mendekati keluargaku lagi. Kata-kata Pak Gunawan adalah final. Tidak ada lagi pembelaan atau permohonan ampun. Baskara, terhuyung-huyung, bangkit dan dengan celana yang kotor karena krim serta tatapan kosong, berjalan menuju pintu keluar. Pintu yang tertutup dengan suara gedebuk. Pria yang beberapa jam lalu dengan bangga berteriak, "Kalian tidak punya tempat di sini, ini rumahku," dan mencoba mengusir kami tanpa sepeser pun, kini dirinya sendiri yang dibuang ke dalam kegelapan malam, telanjang dan tanpa alas kaki. Pada saat itu, nasib benar-benar berbalik. Keesokan harinya dan setelahnya. Keesokan paginya, kata-kata Pak Gunawan bukanlah ancaman kosong yang diucapkan dalam kemarahan. Seperti yang ia janjikan, rapat darurat Dewan Direksi diadakan sejak pagi. Menurut cerita Pak Gunawan, itu adalah neraka sejati bagi Baskara, di mana seluruh kehidupan sombongnya dihancurkan menjadi debu. Dalam suasana tegang di ruang rapat, di hadapan Pak Gunawan, Pak Budi, dan direktur lainnya, Baskara duduk seperti di atas bara api. Kita mulai pemungutan suara untuk pencopotan jabatan dan pemecatan tidak hormat Tuan Baskara, Pak Budi mengumumkan dengan suara dingin. Satu persatu, dokumen yang membuktikan kerugian besar yang disebabkan Baskara pada perusahaan, sikap kasarnya terhadap klien, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan dana perusahaan dibacakan. Tunggu, ini kesalahpahaman. Aku, sebagai calon direktur, melakukan segalanya demi perusahaan. Teriak Baskara putus asa, tapi tidak ada yang bersimpati padanya. Di mata para direktur hanya terbaca kedinginan, penghinaan, dan kebencian. Berhenti membayangkan dirimu sebagai calon direktur. Kau sadar tidak berapa banyak reputasi yang kita korbankan karenamu? Jika bukan karena statusmu sebagai putra ketua, kau sudah lama dipecat. Sahut salah satu direktur yang biasanya tenang. Baskara tidak bisa menjawab. Keputusan diambil dengan suara bulat. Pada saat itu, Baskara sepenuhnya diusir dari perusahaan. Selain itu, ia secara resmi diberi surat tagihan untuk pelunasan segera sisa pinjaman rumah sebesar 2 miliar rupiah. Batas waktu. 1 hari. Jika tidak dibayar, rumah akan segera disita dan diserahkan kepadaku sebagai kompensasi. Dibuang dari perusahaan. Baskara dengan tangan gemetar menelepon harapan terakhirnya, Clara. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar, jawab operator dengan datar. Ia panik membuka aplikasi pesannya dan melihat pesan terakhir darinya. Berhubungan dengan pria miskin yang akan ditagih utang? Pilihan terburuk. Jangan hubungi aku lagi. Selamat tinggal. Setelah pesan itu, akunnya diblokir. Clara. Tidak mungkin. Dia bilang dia mencintaiku. Kita akan selalu bersama. Selingkuhan yang hanya tertarik pada status dan uang, lenyap begitu menyadari Baskara tidak lagi berharga. Ia benar-benar sendirian. Ia, yang terbiasa berlagak penting, tidak punya teman atau sekutu. Pengaruhnya di perusahaan adalah fiksi,
dan keluarga yang seharusnya berada di pihaknya sampai akhir, telah ia tolak dengan kejam. Di ATM, ia memeriksa rekeningnya. Hanya ada beberapa ratus ribu rupiah. Semua kartu kredit perusahaan diblokir. Pria yang kemarin merasa dirinya penguasa dunia yang tak terkalahkan, dalam satu hari berubah menjadi orang yang kehilangan segalanya. Sementara itu, di rumah kami, suasana hangat dan tenang yang belum pernah ada sebelumnya menyelimuti. Kirana, selamat ulang tahun. Hore! Terima kasih, kakek. Ruang keluarga yang berantakan telah dibersihkan sepenuhnya. Di dinding tergantung hiasan baru yang cerah. Di meja ada kue besar yang mewah yang dipesan Pak Gunawan pagi itu dari hotel terbaik di kota, jauh lebih besar dan lebih indah dari kue kemarin. Kirana, dengan mahkota mainan di kepalanya, dengan senyum lebar meniup lilin. Anissa, maafkan aku soal kemarin. Kalian harus mengalami ketakutan seperti itu. Tapi sekarang, aku berjanji akan melindungi kalian berdua seumur hidupku, kata Pak Gunawan dengan tegas, sambil mengelus lembut kepala Kirana. Pak Gunawan, terima kasih banyak. Dari mataku, tanpa kusadari mengalir air mata hangat. Ini bukan air mata dingin keputusasaan seperti kemarin. Ini adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan karena telah menemukan keluarga sejati dan keyakinan akan masa depan. Melihat senyum murni Kirana, aku dalam hati bersumpah, demi anak ini, aku bisa mengatasi segalanya. Aku pasti akan membuat hidup baru yang dihadiahkan Pak Gunawan ini bahagia. Di luar jendela, matahari musim panas yang lembut dan ramah bersinar. Sementara masa depan kami diterangi cahaya terang, di suatu tempat di luar sana, Baskara yang kehilangan segalanya menatap langit dengan penampilan menyedihkan. Tapi di hatiku, tidak ada lagi sedikit pun rasa kasihan pada pria itu. Beberapa minggu kemudian, beberapa minggu berlalu. Musim panas telah tiba sepenuhnya, dan pepohonan di taman berdaun hijau cerah. Di salah satu hari yang cerah itu, Baskara berdiri di depan rumah kami di kawasan perumahan elit. Tetapi penampilannya tidak ada hubungannya dengan pria percaya diri berjas mahal seperti dulu. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya ditumbuhi janggut yang tidak rapi. Ia mengenakan kaos kotor yang melar dan celana olahraga pudar, sepertinya dibeli dengan harga murah di pasar lok. Di kakinya sandal murah dengan tumit yang sudah aus. Pipinya cekung, matanya kusam, dan dalam tatapan kosongnya hanya terbaca kelelahan dan keputusasaan yang mendalam. Beberapa minggu setelah dipecat dan diusir dari rumah tanpa sepeser pun adalah neraka sejati baginya. Clara langsung meninggalkannya. Tidak ada teman yang bisa diandalkan. Beberapa ratus ribu rupiah di sakunya cepat habis untuk membayar warung internet dan roti murah dari minimarket. Kemudian diikuti dengan tidur di bangku taman dan di lorong-lorong bawah tanah. Pejalan kaki dengan jijik menghindarinya yang berbau tidak sedap. Lapar. Baskara, yang sudah beberapa hari tidak makan dengan benar, terhuyung-huyung mendekati gerbang rumah kami. Anissa pasti akan memaafkan. Dalam otaknya yang lelah karena lapar dan kesepian, muncul bayangan istri yang begitu ia remehkan dan tolak dengan dingin. Anissa, yang meskipun ia pulang larut, selalu menunggunya dengan makan malam hangat. Anissa, yang menahan penghinaan tidak adilnya demi Kirana. Sekarang, Baskara sangat ingin merasakan aroma makanan hangat itu, merasakan sentuhan spray bersih. Ya, dia kan sangat mencintaiku. Jika aku berlutut memohon, menangis dan meminta maaf, dia pasti akan kasihan. Dan Kirana pasti merindukan ayahnya. Jika saja mereka mengizinkanku masuk, aku bisa memulai semuanya dari awal. Pikiran egois dan menyedihkan dari seorang pria yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Baskara tidak mengerti atau tidak mau mengerti betapa berat kesalahannya, dan bahwa hati Anissa sudah lama tertutup untuknya. Jika tidak, ia mungkin akan gila. Baskara dengan jari gemetar menekan tombol interkom. Terdengar bunyi bel elektronik. Ia menelan ludah dan mencoba menampilkan ekspresi sesedih dan semalang mungkin di wajahnya, berbicara ke kamera. Anissa. Ini aku, Baskara. Maafkan aku. Aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tolong, tunjukkan dirimu sebentar saja. Ia memohon dengan suara serak. Dari interkom, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama, tetapi beberapa detik kemudian terdengar bunyi klik pintu yang terbuka. Bagus, Anissa memang baik hati. Dia tidak bisa meninggalkanku. Di wajah Baskara muncul senyum lega yang aneh. Dari arah rumah terdengar langkah pelan. Baskara, sambil berteriak Anissa, mencoba mendorong gerbang, tetapi yang muncul dari balik pintu bukanlah mantan istrinya. Apa kau salah menekan interkom rumah kami? Melihat Baskara melalui gerbang, dengan tatapan dingin dan tegas, Pak Gunawan bertanya. Ayah. Baskara, seperti tersiram air panas, mundur dan hampir jatuh ke tanah. Pak Gunawan menatapnya dengan tatapan kosong tanpa emosi, seolah-olah di hadapannya ada batu di jalan. Ayah, tidak.
Aku hanya ingin meminta maaf pada Anissa dan Kirana, Baskara dengan putus asa memaksakan diri. Mereka, melihatku dalam kondisi seperti ini, pasti akan memaafkan. Kita kan dulu keluarga. Anissa istriku, dan Kirana putriku. Baskara, yang hanya ingat keluarga ketika itu menguntungkannya. Mendengar kata-kata kurang ajar dan licik itu, Pak Gunawan mengerutkan kening. Keluarga? Istri, beraninya engkau mengucapkan kata-kata itu dengan mulut kotormu? Ayah, tolong. Biarkan aku bicara dengan Anissa sekali saja. Aku benar-benar menyesal. Selingkuhan itu tidak penting bagiku. Aku sadar dia adalah istri sejatiku. Baskara, sambil mencengkeram teralis gerbang, berteriak, meneteskan air mata yang menyedihkan. Aku kehilangan segalanya. Uang, perusahaan, semua. Yang kumiliki hanya mereka. Pak Gunawan diam-diam, sangat diam, mendengarkan jeritan menyedihkan dan jelek itu. Dan ketika kata-kata Baskara berhenti, ia perlahan membuka mulutnya dan memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan semua ilusi menyedihkan dan harapan terakhir Baskara yang terdistorsi. Kau masih tidak mengerti apa yang telah kau hilangkan. Suara rendah tapi sangat berat dari Pak Gunawan membuat gendang telinga Baskara bergetar. Kau pikir kau meninggalkan seorang istri, tapi kau sangat salah. Anissa bukan milikmu, bukan juga pembantu rumah tangga yang nyaman. Apa? Dengar sini. Dengar baik-baik. Pak Gunawan menatap lurus ke mata Baskara. Kata-katanya, seperti pisau tajam, tanpa ampun menusuk bagian paling lunak dari jiwa Baskara. Kau bukan membuang seorang istri. Hening yang berat. Angin musim panas berdesir di antara daun-daun di taman. Baskara, menahan napas, menunggu kata-kata Pak Gunawan selanjutnya. Kau membuang mereka yang sampai akhir menganggapmu sebagai keluarga. Pada saat itu, di kepala Baskara, sesuatu runtuh dengan suara retakan. Mereka yang sampai akhir menganggapmu sebagai keluarga. Keputusasaan mutlak yang tersembunyi dalam kata-kata itu menusuk otak Baskara. Anissa memasak makan malam hangat setiap hari bukan karena takut atau demi uang, tapi hanya karena ia mencintai dan mendukungnya sebagai anggota keluarga. Kirana dengan senyum melompat ke lehernya karena ia percaya bahwa ayahnya adalah orang yang akan selalu melindunginya. Mereka, tanpa syarat, memperlakukan Baskara yang hina dan sombong itu sebagai anggota keluarga, dengan cinta tanpa batas. Tapi Baskara menganggap cinta tanpa batas itu sebagai hal yang biasa, meremehkannya, dan sebagai puncaknya, dengan cara paling kejam mengkhianati dan menghancurkan hati semua orang yang mencintai dan mempercayainya Anissa, Kirana, dan ayahnya. Ia sendiri yang mengirisnya dengan pisau dan membuangnya ke lumpur. Dari mulut Baskara keluar rintihan menyedihkan. Tidak ada lagi yang menganggapnya sebagai keluarga. Kesalahannya bukan sesuatu yang bisa ditebus dengan meminta maaf berlutut. Ia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Ia selamanya kehilangan sesuatu yang seharusnya tidak pernah hilang. Kesadaran dan penyesalan yang tak teratasi ini menghantam Baskara seperti gelombang besar. Ia jatuh berlutut dan, sambil membenturkan dahinya ke aspal, melolong seperti binatang. Aku bodoh. Aku salah. Anissa. Kirana. Maaf. Tapi sebanyak apapun ia berteriak, sebanyak apapun air mata yang ia tumpahkan, dari balik gerbang yang tertutup tidak lagi terdengar suara lembut istrinya, tidak juga tawa riang putrinya. Pak Gunawan tidak lagi menatap pria menyedihkan yang histeris di tanah. Jangan datang lagi. Melemparkan satu kalimat dingin itu, Pak Gunawan diam-diam berbalik dan pergi. Pintu depan tertutup dengan suara gedebuk. Itulah saat di mana kehidupan seorang pria bernama Baskara benar-benar berakhir. Pria yang, sambil memamerkan selingkuhan di depan keluarganya, kehilangan semua kehormatan, uang, dan yang terpenting, tempat untuk kembali. Ia ditakdirkan untuk selamanya menanggung beban kesepian dan penyesalan, tidak dicintai oleh siapapun. Di bawah terik matahari musim panas, di aspal yang panas, lolongan putus asa Baskara masih lama menggema dalam kehampaan, tidak mencapai hati siapapun. 1 tahun kemudian, 1 tahun berlalu. Musim dingin yang panjang dan dingin dari keputusasaan telah berlalu, dan musim semi yang hangat kembali datang ke dalam hidup kami. Di luar jendela, matahari musim semi yang lembut bersinar. Pohon sakura di taman mekar penuh, dan kelopak bunga merah muda yang lembut berputar-putar di angin musim semi yang hangat. Ibu, selamat pagi. Cuacanya cerah sekali hari ini. Selamat pagi Kirana. Iya, hangat dan menyenangkan. Di ruang keluarga yang terang dan disinari matahari pagi, terdengar tawa riang Kirana. 1 tahun, perlahan tapi pasti, telah menyembuhkan jiwa kami yang terluka. Gadis kecil yang pada hari itu gemetar ketakutan dan putus asa, kini kembali menjadi sama, bahkan mungkin lebih ceria dan bersemangat. Kirana, yang tahun ini berusia 6 tahun, sedikit lebih tinggi dan terlihat lebih dewasa.
Aku sekarang di dapur, menggoreng telur mata sapi dan sosis untuk sarapan, dan bersiap-siap untuk bekerja. Setelah malam yang mengerikan itu, berkat dukungan Pak Gunawan, aku perlahan bisa kembali ke masyarakat. Aku, yang pernah diremehkan oleh suamiku sebagai ibu rumah tangga pengangguran yang terkunci di sangkar sempit rumah, sekarang bekerja di kantor paruh waktu. Kegembiraan mendapatkan penghasilan sendiri, hubungan dengan masyarakat, rasa puas karena bisa berguna bagi seseorang, semua itu memberiku kepercayaan diri dan semangat hidup. Ibu, bekal makan siang hari ini ada telur dadar gulung dan sosis gurita, kan? Tentu saja, Kirana. Semua makanan kesukaanmu ada di sana. Hor. Tidak sabar mau makan. Kirana sambil mengintip ke dapur, melompat-lompat kegirangan. Melihat penampilannya yang sehat dan ceria, jiwaku terasa secerah dan sejelas langit di luar jendela. Wah, Kirana, hari ini kamu ceria sekali. Kakek juga tidak boleh kalah. Pintu ruang keluarga terbuka, dan Pak Gunawan muncul. Dulu, ia selalu mengenakan setelan jas 3 potong yang tegas dan mengesankan, tapi sekarang ia mengenakan blazer kasual yang lembut dan celana chino. Kakek, selamat pagi. Hari ini kakek antar aku ke sekolah, kan? Tentu saja. Berjalan sambil menggandeng tanganmu, Kirana, itu adalah kesenangan terbesar kakek di pagi hari sekarang. Pak Gunawan tersenyum begitu lebar hingga kerutan di sekitar matanya terlihat, dengan lembut mengelus kepala Kirana. Setelah ia benar-benar memutuskan hubungan dengan Baskara dan mengusirnya dari perusahaan, ia mulai dengan cepat mempersiapkan diri untuk pensiun dari jabatan direktur. Menyerahkan sebagian besar pekerjaan kepada Pak Budi yang berbakat, ia sekarang hanya menjadi konsultan, muncul di kantor beberapa kali seminggu. Dan semua waktu luangnya ia curahkan untukku dan Kirana. Mengantar Kirana ke taman kanak-kanak menjadi rutinitas hariannya. Dari iblis bisnis yang menakutkan dan mengintimidasi, tidak ada lagi jejaknya. Di hadapanku hanyalah seorang kakek yang baik hati, yang memuja cucunya dan menghargai waktu yang dihabiskan bersamanya. Tentang Baskara, sejak hari itu kami tidak pernah membicarakannya lagi. Terdengar desas-desus bahwa ia bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan di proyek bangunan dan tinggal di sebuah rumah singgah murah. Ia dikejar utang 2 miliar rupiah. Ia minum-minum dan sendirian menjalani kehidupan menyedihkan di titik terendah. Tapi, mendengar itu, hatiku tidak bergetar. Tidak ada rasa kasihan, bahkan tidak ada kebencian. Tempat hangat yang ia coba hancurkan sendiri, ironisnya, menjadi rumah sejati hanya setelah kepergiannya. Setelah sarapan, Kirana, yang sudah berganti seragam TK yang lucu seperti pelaut, berdiri di lorong dengan topi kuningnya. Pak Gunawan, setelah memakai sepatu, mengulurkan tangannya yang besar. Kirana menggenggamnya erat dengan tangan mungilnya dan tiba-tiba berhenti. Ia menatap kakeknya dengan serius. Kakek, ada apa, Kirana? Ada yang lupa? Kirana, sedikit memiringkan kepala, dengan suara pelan dan jelas bertanya, kakek akan selalu bersamaku, kan? Memahami makna tersembunyi dalam kata-kata singkat itu, aku menahan napas. Ingatan tentang bagaimana ayah yang dicintainya dengan dingin menolaknya dengan kata-kata, kau bukan anakku, kau hanya mengganggu, masih menjadi duri kecil di hatinya. Sebahagia apapun ia tersenyum, ketakutan bahwa orang yang dicintai bisa menghilang lagi, sesekali muncul. Karena itu, ia tidak bisa tidak menanyakannya pada Pak Gunawan, orang yang paling bisa diandalkannya. Dari beratnya pertanyaan itu, Pak Gunawan sejenak membeku. Kemudian ia perlahan berjongkok agar sejajar dengan Kirana, dan dengan lembut tapi kuat memeluk bahu mungilnya. Di matanya, berkilauan air mata. Tentu saja. Pak Gunawan, menahan air mata, tersenyum dengan senyum paling baik dan paling kuat di dunia. Kakek, tahu tidak, kakek akan memberikan nyawa untuk melindungi kamu dan ibu. Dan saat kamu besar nanti, dan selalu, apapun yang terjadi, kakek akan bersamamu. Selalu. Mendengar janji yang teguh itu, wajah Kirana bersinar dengan senyum yang begitu cemerlang, seolah-olah bunga musim semi mekar. Aku juga sayang sekali sama kakek. Kirana dengan kuat memeluk lehernya. Pak Gunawan, sambil berkata, kucuku yang baik, memeluknya erat. Menyaksikan adegan yang mengharukan dan indah ini, hatiku dipenuhi kehangatan yang tak terlukiskan. Apa itu keluarga? Dengan mantan suamiku, Baskara, kami memiliki ikatan darah, dan secara dokumen kami adalah suami istri, tapi di sana tidak ada kepedulian atau rasa hormat. Dan sekarang, di hadapanku ada dua orang yang saling berpelukan erat. Aku dan Pak Gunawan tidak memiliki ikatan darah langsung, dan bagi Kirana, ia bukan ayah, melainkan kakek. Tapi di sini, tanpa ragu, ada ikatan terhangat dan tak terpisahkan di dunia. Mungkin, keluarga tidak diciptakan oleh darah, melainkan oleh kesiapan untuk melindungi.
Keputusan teguh untuk saling menghargai, tidak pernah menyakiti atau membuat sedih. Keyakinan bahwa kalian akan selalu ada, apapun yang terjadi. Itulah yang menciptakan tempat paling berharga untuk kembali. Anissa, kalau begitu, kami berangkat ya. Iya, Kirana, hati-hati di jalan. Pak Gunawan, terima kasih untuk semuanya hari ini. Kami pergi. Mereka, sambil bergandengan tangan erat, membuka pintu dan, dengan tawa riang, keluar ke cahaya musim semi yang terang. Di luar jendela, waktu yang tenang dan damai mengalir. Aku, menatap punggung mereka yang menjauh, lama melambaikan tangan, merasakan kebahagiaan yang memenuhi jiwaku. Dalam hidupku sekarang, semuanya akan baik-baik saja, karena aku memiliki keluarga sejati yang begitu luar biasa.